Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Analisa Saham Simpel. Di mana di sini kita akan membahas saham-saham yang menarik secara fundamental. Oke, kali ini kita akan membahas satu saham yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu saham Elnusa Tbk atau ELSA. Nah, tapi sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli, menjual, atau hold, melainkan hanya sekedar sharing analisa fundamental perusahaan. Keputusan investasi 100% berada di tangan teman-teman sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kita masuk sebentar ke profil perusahaan dulu ya teman-teman. Jadi Elnusa ini adalah perusahaan solusi total jasa energi dengan kompetensi inti pada jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik, serta jasa penunjang. Saya jelasin satu-satu teman-teman. Yang dimaksud hulu migas itu adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di darat maupun di laut. Jadi ruang lingkupnya itu meliputi studi geologi, geofisika, seismik, pengeboran atau drilling sampai lifting. Kemudian yang kedua, jasa distribusi dan logistik energi atau hilir downstream ya. Itu kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, pengangkutan, pemasaran, serta distribusi bahan bakar minyak dan gas. Next adalah jasa penunjang, adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, seperti maintenance mesin, peralatan migas, pengolahan data, satelit, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya core bisnis dari Elsa ini adalah jasa terintegrasi di bidang migas ya teman-teman. Artinya Elsa ini bisa dibilang bukan produsen migas seperti Medco atau ENRG. Artinya bisnis Elsa ini tidak bergantung secara langsung terhadap harga minyak, melainkan bergantung kepada tarif jasa yang diperoleh oleh kliennya yaitu produsen minyak, serta keinginan produsen minyak untuk melakukan eksplorasi. Simpelnya gini ya teman-teman, saat harga minyak naik, maka produsen minyak juga akan gencar melakukan eksplorasi dan menggunakan jasa dari Elsa. Sebaliknya, saat harga minyak turun, produsen minyak juga akan malas melakukan eksplorasi, sehingga kinerja Elsa juga akan menurun. Di samping itu, saat harga minyak naik, maka keuntungan produsen minyak akan naik juga, di mana perusahaan jasa migas seperti Elsa juga akan mempunyai bargaining power untuk mengadjust tarif jasanya kepada kliennya. Istilah bodohnya ya, lu kan untung gede nih, naikin dong tarif jasanya. Begitupun sebaliknya, saat harga minyak turun, eksplorasi juga minim, maka perusahaan jasa migas juga nggak punya bargaining power atas jasanya. Begitu kira-kira ya. Kemudian lanjut ke kepemilikan saham, dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi sebesar 51%, karena ini memang anak usaha dari Pertamina ya. Kemudian oleh publik 49%. Oke, ini kita lanjut masuk ke rasio keuangannya ya. Yang pertama, rasio likuiditas. Ini rasio untuk mengukur seberapa baik perusahaan mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Yang pertama ada current ratio 1,42 kali, di mana cukup bagus ya. Artinya aset lancar perusahaan sebesar 1,42 kali dari hutang lancarnya. Kemudian working capital juga positif 1,6 triliun. Interest coverage 26 kali, artinya aset lancar perusahaan bisa membayar hutang berbunganya sebanyak 26 kali, which is juga bagus ya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Ini untuk mengukur seberapa mampu perusahaan bisa melunasi hutang jangka panjangnya. Di sini kita dapat angka 0,23, artinya juga bagus, artinya hutang berbunganya hanya sebesar 0,23 kali dari ekuitasnya. Kemudian yang ketiga, rasio aktivitas itu untuk mengukur seberapa mampu perusahaan untuk memberdayakan asetnya. Di sini air turnover 4,2 kali, artinya perusahaan mampu melakukan 4,2 kali putaran penagihan dalam 1 tahun, atau rata-rata piutang dia terbayar dalam 87 hari ya, sekitar 3 bulan, di mana menurut saya juga bagus. Mungkin karena klien terbesar dari Elsa itu memang Pertamina sendiri ya. Dan rasio terakhir, rasio kinerja. Di sini saya pakai EPS annualized yaitu 74. Kemudian P ratio 5,5 juga bagus.
PBV-nya 0,69 di bawah 1, under value. Nah, dividend yield di sini yang menarik ya teman-teman. Jadi Al-Nusa ini punya track record membagikan dividen 50% dari laba. Artinya kalau IPS 74, maka sekitar 37 itu akan dibagikan menjadi dividen ya. Itu estimasi ya teman-teman. Jadi dividen yieldnya sekitar 9%, which is bagus juga ya. Di atas deposito dan rata-rata obligasi sekarang ya teman-teman. Nah, next saya mau bahas siklus historis dari ELSA ya. Jadi ELSA ini masuk klasifikasi saham cyclical. Jadi cyclical itu artinya kinerjanya bergantung dari siklusnya. Contoh praktisnya gini ya teman-teman. Perusahaan batubara kemarin saat siklus sedang mendukung, harga batubara bisa sampai 500 USD. Maka kinerja perusahaan batubara juga akan meningkat. Sebaliknya, saat harga batu bara turun, maka kinerjanya juga akan menurun. Nah, sekarang kita coba kaitkan dengan siklus perminyakan ya teman-teman. Kita lihat di grafik pertama, kinerja harga saham ELSA tertinggi itu di tahun 2014, yaitu Rp700. Kemudian di grafik kedua, harga minyak di 2011 sampai 2014 itu mengalami puncak tertingginya. Kemudian di grafik ketiga, di sini diperlihatkan kinerja ELSA tertinggi juga ada di 2014. Jadi ini selaras ya teman-teman antara kinerjanya, harga minyak, dan juga harga sahamnya. Tapi di sini ada yang agak aneh ya teman-teman, ada yang menarik. Harga minyak itu tinggi mulai tahun 2011. Tapi kenapa kinerja ELSA 2011, 2012 malah jelek gitu. Artinya terjadi lagging ya. Seperti yang saya bilang, kinerja ELSA itu tidak bergantung secara langsung dari harga minyaknya, melainkan dari tarif jasa. Jadi kalau secara historis, kalau yang saya lihat adalah tarif jasa ini mulai ada penyesuaian di tahun 2013, sehingga kinerjanya juga mulai naik di tahun 2013 dan seterusnya. Nah, sebaliknya begitu juga setelah selesai siklus, kalau kita lihat di grafik 2, di tahun 2015 harga minyak itu turun drastis sekali ya. Tapi kinerja ELSA 2015 bahkan sampai 2016 itu masih cukup baik. Ya mungkin ini juga yang menjelaskan ya teman-teman kenapa kemarin saat harga saham minyak pada beggar-beggar, Medco segala macam, ELSA harga sahamnya naik juga tapi nggak terlalu signifikan ya karena lagging itu tadi. Ya ini juga bisa menjadi peluang juga ya bagi kita ya teman-teman. Nah, saya lihat juga di tahun 2021 terjadi pengulangan ya, seperti tahun 2011 10 tahun yang lalu gitu. Kita lihat tahun 2021 harga minyak itu menembus 100 USD loh per barel. Tapi kita lihat kinerja ELSA tahun 2021 malah menurun ya. Nah, kita lihat di grafik yang ketiga, tahun 2021 kinerjanya menurun. Tapi kemudian tahun 2002 saat minyak di kisaran di bawah $100, mungkin 80, justru kinerjanya malah naik gitu. Nah, saya melihat ini ada perubahan tarif ya. Perusahaan sudah berhasil mengadjust tarif barunya, sehingga kita lihat kinerja ELSA di 2022 membaik dan 2023 hingga Q3 kinerjanya juga lebih baik lagi dari tahun 2022 ya. Nah, jadi pandangan saya ELSA ini akan diuntungkan oleh tarif yang relatif tinggi dengan jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi korelasinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi harga minyak tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nggak perlu sampai 100 lah. Mungkin 70, 80, 90 it's udah oke banget gitu. Asalkan jangka waktunya lama gitu. Kemudian eksplorasi menjadi masif. Akhirnya perusahaan bisa punya bargaining power. Tarif menjadi membaik. Ya ujung-ujungnya kinerjanya membaik ya. Kinerja perusahaan juga kinerja sahamnya. Nah, saya coba jelaskan sedikit ya teman-teman tentang siklus perminyakan ini. Jadi awal mula siklus ini adalah awalnya dari QE atau quantitative easing dari pemerintah US ya.
Jadi bagi yang belum tahu, QE itu kebijakan ekonomi moneter dari The Fed untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Jadi waktu pandemi itu kan ekonomi lesu ya teman, sehingga itu mengakibatkan pemerintah US mengeluarkan stimulus yang sangat masif. Gunanya tentu untuk meningkatkan demand di masyarakat. Dan betul saja, peningkatan demand itu terjadi di masyarakat secara signifikan. Nah, hal ini ditunjukkan saat USD menguat, normalnya harga komoditas itu menurun ya. Karena saat US menguat, harga komoditas menjadi mahal sehingga permintaan menurun. Nah, ini tidak terjadi, teman-teman. Justru US dan komoditas itu naik bersamaan. Artinya ada demand yang cukup signifikan. Demand yang signifikan ini membuat supply tidak lagi mampu memenuhi demand, sehingga harga komoditas naik gila-gilaan. Di sini juga ada campur tangan pemerintah US kalau di minyak dengan membantu supply di masyarakat dengan cara mengeluarkan SPR-nya. SPR itu Strategic Petroleum Reserve. Artinya cadangan minyak yang dimiliki oleh pemerintah US, dimiliki oleh pemerintah US ya teman-teman. Nah kemudian karena kelangkaan itu, eksplorasi menjadi masif. Karena eksplorasi sejak tahun 2015 itu melemah akibat isu ESG ya teman-teman. Nah, hal ini juga diperparah dengan faktor-faktor eksternal seperti OPEC Plus yang terus memotong kapasitas produksinya. Kita tahu OPEC Plus juga punya kepentingan untuk membuat harga minyak tinggi, tapi saya yakin OPEC Plus juga tidak akan mau harga minyak menaik sampai 100 US dollar ke atas dengan jangka waktu yang lama ya teman-teman. Karena percuma juga gitu, ekonomi tidak mampu menyerap harga minyak yang terlalu mahal seperti itu. Kemudian ada juga faktor lain, perang Ukraina, Rusia, serta yang terjadi sekarang ini yaitu perang Hamas dan Israel. Nah, sekarang kita masuk ke data investasi hulu migas di Indonesia ya teman-teman. Kita lihat investasi hulu migas di Indonesia itu terjadi puncaknya di tahun 2013 dan 2014, yaitu senilai 19,3 miliar USD ya teman-teman. Kita bisa lihat di grafik ini tahun 2013-2014 itu puncak dari siklus perminyakan. Kemudian tahun 2015 itu mulai menurun menjadi 15 miliar USD. 2016 kembali menurun lagi 11,1 miliar USD. Dan hingga 2017 sampai 2021 itu investasi hulu migas di Indonesia terlihat sangat stagnan dan lesu ya teman-teman. Baru di tahun 2022 investasi hulu migas di Indonesia mulai galak lagi, yaitu senilai 12,3 miliar USD, dan bahkan target 2023 itu ada di 15,5 miliar USD. Itu sama dengan tahun 2015 ya teman-teman, kurang lebih. Nah, hingga sampai Q3 atau September 2023, itu sudah terrealisasi 11,8 miliar USD, atau 75%. Artinya kalau menurut pandangan saya, sampai akhir tahun, target dari investasi hulu migas di Indonesia senilai 15,5 miliar USD itu ya bisa tercapai ya teman-teman. Ya, bahkan mungkin lebih karena Q4 biasanya permintaan akan energi itu lebih tinggi lagi. Begitu ya teman-teman. Nah kita sekarang coba breakdown lebih detail lagi ya teman-teman. Revenue per segmen dari Elnusa ini. Kita coba lihat per segmen dari hulu, hilir, dan jasa penunjangnya. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel selama 10 tahun terakhir ya, teman-teman, dari segmen jasa hilir. Segmen jasa hilir kita lihat di sini ada tabel revenue, profit, dan juga margin dari segmen ini, kemudian kontribusi terhadap revenue dari segmen ini, dan juga kontribusi terhadap net profit dari segmen ini. Kita bisa lihat margin dari jasa hilir ini bisa dibilang lumayan stabil ya. Kita lihat dari 2014, 3%, 6%, 7%, 8%, 6%, 5%. Rata-rata margin hilir ini selama 10 tahun terakhir konsisten memberikan keuntungan. Walaupun ya marginnya bisa dibilang relatif oke lah ya. Rata-rata margin 10 tahun terakhir itu ada di 5,6%. Nah, kontribusi terhadap revenue
ini semakin lama semakin naik. Ini diakibatkan karena penurunan dari segmen hulu migas itu sendiri. Juga terhadap net profit semakin lama semakin besar karena segmen hulu migasnya cenderung lesu ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan bahas tabel berikutnya, yaitu tabel dari segmen jasa hulu migas. Belum masuk ke segmen jasa hulu migas, kita masuk dulu ke segmen jasa penunjang ya teman-teman. Kita bisa lihat sama margin 10 tahun terakhir dari jasa penunjang ini konsisten juga memberikan keuntungan. Kita bisa lihat dari tahun 2013 konsisten memberikan keuntungan yang terbesar di tahun 2014 yaitu 20% marginnya. Kemudian selanjutnya ya konsisten di 8 sampai 10% ya teman-teman. Jadi sebenarnya jasa penunjang ini juga bisnis yang bisa dibilang lumayan memberikan margin juga ya buat Elnusa secara konsisten. Sekarang kita masuk ke tabel berikutnya ya teman-teman, yaitu segmen hulu migas terintegrasi. Nah, yang menarik dari segmen hulu migas ini dapat kita lihat di tabel ini, margin dari segmen ini cenderung volatile ya. Saat siklusnya di tahun 2013-2014, segmen ini menjadi primadona dan menyumbang kontribusi terbesar bagi revenue, yaitu 60-an%. Bahkan kontribusi bagi net profit itu sangat tinggi, sebesar 82% di tahun 2014. Jadi pada waktu itu, segmen ini adalah segmen yang sangat seksi sekali ya. Nah, mulai tahun 2017 terjadi pergeseran di mana hilir menjadi segmen utama dan menggeser kontribusi dari hulu. Sejak 2017 hingga 2021, segmen hulu ini justru terlihat menjadi beban bagi perusahaan. Karena bukannya menyumbang keuntungan, tapi malah menyumbang kerugian. Baru di tahun 2022, segmen hulu ini mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kita lihat di tahun 2021, segmen ini menyumbang 36% revenue, namun malah menyumbang kerugian bagi perusahaan. Nah, sedangkan di tahun 2022, walaupun hanya berkontribusi 32% bagi revenue, namun dia bisa menyumbangkan 4,4% laba bersih. Nah, ini artinya saya melihat sudah mulai ada penyesuaian tarif jasa ya di bidang hulu ini ya teman-teman. Nah, di tabel berikutnya saya mencoba untuk memforecast berapa sih margin dari jasa hulu ini kira-kira, dan juga berapa sih persen kontribusi terhadap laba di segmen hulu ini. Nah, di sini di tabel ini ada revenue sampai dengan Q3 2023. Kemudian saya mengannualize-kan revenue ini sehingga muncullah angka jasa hilir sebanyak 6,4 T, jasa hulu 3,9 T, dan jasa penunjang 1,5 T. Dan laba annualize-nya itu 542 miliar. Nah, dari sini kalau misalnya jasa hilir dapat margin dalam 10 tahun terakhir itu 5,6%, maka forecast laba dari jasa hilir ini adalah senilai 363 miliar dan jasa penunjang 111 miliar. Oleh karena itu, jasa hulu adalah sekitar 67 miliar atau menyumbang 1,6% dari laba. 12,3% kontribusi dari laba dan 1,6% margin. Artinya sudah mulai terjadi peningkatan secara positif. Nah, di tabel berikutnya saya mencoba pakai benchmark di tahun 2022, yaitu margin hilir adalah 4% dan margin jasa penunjang adalah 4,1%. Dengan cara yang sama seperti saya menghitung di tabel sebelumnya, maka akan ketemu jasa hulu itu menyumbang 41% kontribusi di tahun 2023 dan juga memiliki margin yang cukup signifikan naiknya, yaitu sekitar 5,6%. Nah, kembali lagi ini adalah forecast atau estimasi dari saya ya teman-teman, atau pandangan pribadi saya. Jadi ini bersifat subjektif atau bias ya teman-teman. Tapi intinya di sini saya melihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari kontribusi segmen hulu maupun juga tarif jasa di segmen hulu.
Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari analisa saham El Nusa ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, rasio keuangan El Nusa itu termasuk salah satu yang paling solid di industri perminyakan. Mengingat El Nusa ini merupakan bisnis yang kapital intensif atau padat modal. Nah, rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan kinerjanya juga cukup solid dan baik. Kemudian El Nusa ini berpotensi akan diuntungkan dari siklus perminyakan karena mulai masifnya eksplorasi. Hal ini terlihat dari data investasi hulu migas yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan juga target yang sudah tercapai sampai Q3 2023. Sehingga mulai adanya bargaining power dari perusahaan tercermin dari positifnya segmen hulu migas yang tadinya selalu negatif sejak 2017. Kemudian kalau kita lihat core bisnis dari El Nusa ini membuat kinerja perusahaan mengalami lagging karena perusahaan tidak terpengaruh secara langsung terhadap harga minyak dan dibuktikan juga secara historikal dari siklus sebelumnya bahwa baik kinerja laba maupun harga sahamnya mengalami lagging. Dan yang keempat adanya turnaround dari segmen hulu migas dibuktikan dari margin dan kontribusi segmen hulu migas yang mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Segmen hulu yang beberapa tahun terakhir menjadi beban perusahaan, kini mulai bisa memberikan kontribusi dan berjalan sejalur dengan segmen hilir dan penunjang yang lebih stabil. Di sini saya berpendapat bahwa ke depannya perusahaan ini akan mendulang keuntungan yang cukup stabil karena permintaan dari minyak itu juga cukup stabil ke depannya karena dibantu dengan supply yang mengalami kesulitan ya teman-teman. Jadi kenapa saya bilang mengalami kesulitan? Karena untuk mengeksplor minyak itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mungkin bisa 1 atau sampai 2 tahun lamanya ya. Nah, jadi demikian ya teman-teman analisa fundamental dari saham El Nusa. Semoga sharing ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan analisa ini bisa di-like dan subscribe. Mungkin ada teman-teman yang mau request juga pembahasan saham yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, disclaimer ya teman-teman, ini bukan ajakan membeli, menjual, atau hold suatu saham, tapi hanya sharing analisa pribadi. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video saya.